Yang itu pun belum ada yang berani jamin dengan divaksin Anda terbebas dari COVID, gitu kan? Sekarang ya kita membenarkan mindset dulu untuk supaya saya bilang don't worry itu apa Bu artinya? Jangan khawatir, apalagi kita orang Islam, ya. Di positif test saya alhamdulillah, mungkin Bu Khadijah tahu dari Ustaz Maya, saya mendirikan positif class, ya. Awalnya dari untuk klien-klien saya, ya, untuk saya bina terapi, tidak perlu prosedural ke psikolog, tapi saya kumpulkan orang-orang atau klien-klien saya yang sudah selesai untuk dimotivasi pertemuan rutin. Makanya saya bikin positif class, ya, dengan terapi bareng-bareng, ya, untuk kemudian membantu mereka tetap dalam kondisi psikologis yang baik. Karena kalau sudah terapi ke psikolog, kalau ditinggal itu bisa muncul lagi ketika mereka tidak punya lingkungan atau support system yang baik. Nah, di positif class itu, ya, jargon kita adalah manusia paling positif di dunia adalah manusia yang beriman dan bertakwa, menjalankan Islamnya dengan kafah. Nah, itu jargon kita. Saya ulangi ya, manusia paling positif di bumi. Kalau manusia paling positif, semuanya pingin ya jadi manusia paling positif, ya. Enak kan jadi manusia paling positif? Orang manusia paling positif itu gimana? Menghadapi peristiwa apapun, ya, tetap mampu untuk bahagia, tetap mampu untuk semangat, tetap mampu untuk santai gitu ya, tenang dan damai gitu. Nanti saya tunjukkan di sini apa yang tadi jadi jargon di positive class kami, ya, itu dibuktikan sama ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Jadi ilmu psikologi itu Bu ada di Quran dan hadis, karena Al-Quran kita tahu ya sumber ilmu pengetahuan ya Bu. Saya punya teman dokter, saya punya teman ahli ekonomi, saya punya teman ahli hukum, saya punya teman seorang pengusaha. Ketika mereka mentadaburi Al-Quran, ketika mereka menggali, memahami ya Al-Quran dan hadis, semuanya menemukan ilmunya ada di situ. Ya, setuju nggak Ibu Bapak? Setuju. Ya. Saya pun sebagai psikolog, ketika saya mempelajari Al-Quran dan hadis, saya tercengang-cengang Bu. Ibu sebagai guru-guru di sini, kalau belajar Al-Quran hadis pasti juga tercengang-cengang. Kenapa? Menemukan betapa Al-Quran dengan lebih dahsyat menjelaskan keilmuan kita. Ya, saya psikolog itu apa Bu? Ahli perilaku manusia, ahli kesehatan jiwa manusia, gitu kan? Ya, kalau saya belajar psikologi, psikolog itu memang agak kurang ini ya, karena apa? Karena banyak orang-orang non-muslimnya, tokoh-tokohnya, orang Yahudi Bu, ya, banyak orang Yahudi, orang Barat, ya. Makanya tadi saya belajar grafologi itu analisa tulisan tangan, itu bisa melihat gangguan-gangguan mental dari tulisan tangan, ya, itu makanya di Amerika, ya. Meskipun saya pribadi pinginnya kalau belajar tuh ya di Madinah gitu ya Bu ya. Tapi ilmu psikologi memang yang terbesar memang dari mereka gitu. Makanya saya belajar karena di sana yang bagus. Nah, dapat manfaatnya iya. Jadi tahu dari tulisan orang, ini orangnya lagi cemas atau enggak, ini orang kepribadiannya seperti apa. Kecenderungannya bisa tahu gitu. Ya. Jadi saya mau bilang apa ya? Sampai ke sana ya. Oh iya, baik, jangan cemas gitu kan. Jangan cemas ya. Yang pertama ini kita lihat surat Fussilat ya Bu, ayat 41 ini ayat favorit saya Bu. Oh ya, tadi saya bilang ilmu psikologi ada di Quran dan hadis. Ini yang paling favorit saya ya. Ini surat Fussilat ayat 41. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung artinya aja Bu ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ya, innalladzina qalu rabbunallah, ya, rabbunallah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini yang saya garis bawahi, janganlah kamu takut dan jangan merasa sedih. Ada banyak nggak Bu di ayat Al-Quran Allah menyampaikan ini? Ya, jangan takut, jangan sedih. Kamu tidak akan takut, tidak akan sedih gitu ya. Banyak Bu, bukan cuma ini Bu. Ada banyak juga nanti kalau Ibu tadabburi Quran ya, dihitung ada berapa. Ini banyak sekali kata-kata Allah menyampaikan jangan takut, jangan sedih.
Nah, tapi di ayat ini khusus yang mau saya sampaikan, ya karena saya tidak mungkin bahas semuanya ya. Ini ya kata Allah yang nggak takut dan yang nggak sedih itu apa? Bagi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ya. Tapi pakai apa ini? Rabbuna Allah, Allah sebagai Rabb. Di sini kita nanti akan bahas sedikit tauhid ya Bu ya, tauhid rububiyah ya, untuk Rabbuna Allah. Pemahaman ini Bu, ketika saya sampaikan ke klien-klien saya yang depresi Bu, kasusnya macam-macam Bu. Ada yang karena masalah rumah tangga, ada yang karena masalah anaknya, ada yang karena masalah dia broken home, karena masalah pekerjaan, ya apapun jenis kasus depresinya, dan dia sudah depresi ketika ke saya. Kemudian saya ajak diskusi tentang ini, tentunya mereka orang Islam ya, orang Islam, ya. Saya ajak diskusi tentang makna Rabbuna Allah. Maka Masya Allah, keajaiban Allah, ya Allah yang menyembuhkan ya, atas izin Allah mereka tidak perlu Bu terapi ke saya bolak-balik. Ibu tahu kalau depresi itu terapinya tahunan Bu, nggak bisa cuma 2 kali 3 kali ke psikolog, itu tahunan ya, 2 minggu sekali yang bagus, dan kemudian ada tahapannya sebulan sekali, kemudian 2 bulan sekali ke psikolog, itu sampai tahunan baru sembuh Bu. Saya saksinya Bu, banyak klien saya ketika diajak diskusi memahami Rabbuna Allah, karena Allah janjikan ya, malaikatnya turun kan, malaikatnya turun untuk membuat kita, bilang ke kita jangan takut, jangan sedih. Alhamdulillah mereka sembuh. Kita bahas sekarang Rabbuna Allah. Next slide. Oke, ini semua pasti banyak, ada banyak yang ikut ini tafsir Quran, tadabbur Quran, atau ada di sini untuk pengajar-pengajar. Tadi Bu Khadijah bilang ya, mau ada pandemi ya Bu ya, akan diajar oleh Ustazah Maya ya, itu sangat penting sekali Bu. Saya sarankan kalau memang ada kesempatan ya, untuk guru-guru ini juga belajar tadabbur Quran ya, juz 30 dulu, itu saja sudah mencukupi ya. Nah ini tentang Rabbuna Allah, Allah sebagai Rabb ya. Ini saya ajak diskusi nih klien saya ya, yang depresi ya kan, orang depresi itu kan banyak takutnya, banyak sedihnya Bu, banyak emosi negatifnya. Pertama Allah sebagai pencipta ya, ini konsep tauhid ini kalau misalnya diyakini betul-betul dan diaplikasikan, maka itu yang terjadi ya, bebas rasa takut dan sedih yang bikin depresi ya. Manusia itu pasti punya rasa takut, punya rasa sedih, tapi bedanya orang yang positif itu Bu bisa mengelola rasa sedihnya, bisa mengelola rasa takutnya, sehingga tidak jadi depresi, tidak jadi down, gitu aja ya. Tapi kalau ada orang takut sedih kemudian dia jadi cemas, orang yang pencemas, yang takut, orang kalau takut sama cemas jadinya nggak pede Bu. Orang nggak pede itu nggak bisa melangkah maju ya. Orang yang nggak pede itu dia akan tetap di tempatnya, stuck gitu, karena dia takut mau kemana-mana, takut ya, khawatir penilaian orang, khawatir nanti gagal, khawatir nanti dilukai gitu. Jadi orang yang nggak percaya diri, kata ahli ya, ahli psikologi ya, 100% pasti gagal kalau orang nggak percaya diri, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau orang percaya diri ya, dia mau memulai, berani memulai, meskipun nanti gagal, meskipun nanti salah, meskipun nanti dia tidak sesuai harapan, tapi tetap mau bergerak. Allah sebagai pencipta ya, Allah sebagai pencipta semuanya ya Bu ya, baik yang material maupun imaterial. Ini saya belajar dari Ustazah Maya Novita ya, rahimahullah ya, semoga Allah merahmati beliau. Saya belajar dari tahun 2015 Bu, tadabbur Quran. Masya Allah dari beliau, saya sampaikan ulang ya, kalau saya cerita Ustazah Maya senang beliau. Jadi Allah sebagai pencipta yang tampak dan tidak tampak. Yang nampak, yang semua kelihatan di alam semesta ini ya Bu, bisa ada karena Allah ada ya. Kemudian yang tidak tampak apa? Kejadian-kejadian ya. Jadi memahami bahwa semua peristiwa dalam hidup itu sejatinya ada karena Allah izinkan itu terjadi. Pelakunya sejatinya Allah. Dan kalau kita mengenal Allah, Allah itu siapa? Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita akan memahami bahwa setiap kejadian yang terjadi itu karena izin Allah dan pasti karena kasih sayang Allah. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung kebaikan. Masalahnya kita belum ngerti ya, tapi kalau kita punya mindset ini, setiap peristiwa itu terjadi atas izin Allah, karena Allah yang mengizinkan pasti ada kebaikannya, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita aja yang masih belum ngerti hikmahnya apa,
kita aja masih belum mengerti sisi positifnya apa gitu kan. Tapi kalau punya mindset ini, kita akan lebih sabar Bu, menghadapi peristiwa paling berat sekalipun, peristiwa paling pahit. Dalam mindset kita begini, memang aku sakit hati nih karena peristiwa ini, memang aku cemas, aku takut, tapi aku yakin ada hikmahnya gitu. Jadinya seperti itu kalau orang meyakini ini, ya, beriman pada ini, ya, memahami tauhid ini. Jadinya, ya Allah, anugerahkanlah aku kesabaran dan berilah aku pengajaran, hikmahnya apa ya Allah, supaya aku tetap bisa bersyukur padamu, supaya aku bisa tetap menjadi hamba-Mu yang senantiasa penuh semangat menjalani hidup, beramal soleh, gitu kan? Nah, ini satu nih, pencipta, ya, mudah-mudahan paham ya. Kemudian yang kedua, Allah sebagai pengatur, ya, mutadabbir. Sebaik-baiknya kita mengatur hidup kita punya dream list, punya program hidup gitu ya Bu ya. Siapa yang suka nulis setiap awal tahun baru Muharram ya, bukan tahun baru ini ya, Masehi ya, tahun baru kita tahun baru Muharram, nulis dream list. Ada? Suka nulis dream list? Proposal, kalau saya bilang proposal ke Allah, proposal hidup ke Allah. Enggak ada, bisa dimulai loh Bu ya. Coba kalau setiap awal tahun bikin dream list, apa dream list? List impian, daftar impian, requestnya ke Allah, ya, mintanya ke Allah. Nah, sebaik-baiknya kita ya mengatur semuanya, manajemen hidup kita. Pokoknya saya umur segini harus sudah lulus kuliah, umur segini saya harus sudah menikah, umur segini saya harus sudah punya anak, sudah bekerja. Nah, sebaik-baiknya ketika kita mengatur, yang paling baik mengatur adalah Allah. Sehingga kalau kita memahami ini Bu, it's okay, nggak apa-apa kalau pas apa yang sudah kita atur nggak sesuai dengan harapan kita. Sering nggak Bu seperti itu? Iya. Ibu sudah ngatur nanti anakku yang nomor 1 jadi dokter, anakku yang nomor 2 jadi ini, harus jadi ini. Nah, kalau misalnya kita nggak memahami ini, kita akan banyak kecewanya kan? Ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan proyek hidup kita akan, nah ini dari Allah kok, ini Allah yang Allah yang menakdirkannya seperti ini, ya sudah diterima. Enak kalau seperti ini, kalau kita meyakini Allah sebagai pengatur. Yang ketiga, Allah sebagai penjamin rezeki. Ya, jadi orang kalau memahami bahwa oh yang ngasih rezeki itu Allah, dan rezeki itu kan bukan berupa uang aja Bu ya, rezeki itu berupa kesehatan, kelapangan, kemudahan, ya. Sehingga apa? Kita berharapnya selalu sama Allah. Ya, karena banyak orang yang depresi, banyak orang yang mengalami gangguan psikologi Bu, karena apa? Terlalu berharap sama manusia dan takut sama penilaian manusia. Berapa banyak klien saya ya yang kemudian tidak mau bergerak karena nanti gimana kalau pandangan tetangga saya, nanti bagaimana penilaian keluarga besar saya, nanti bagaimana omongan orang-orang Bu, saya ini pejabat, saya ini orang tokoh Bu. Lalu saya bilang, ya, Anda hidup bergantung yang menggenggam hidup Anda siapa? Tetangga Anda atau Allah? Ya. Ketika dia menyadari Allah, ya, buktikan keimanan Anda pada Allah, ya, jangan takut sama penilaian manusia, pilih Allah dalam setiap keputusan hidup Anda. Meskipun nanti ada cemoohan, meskipun nanti ada orang-orang yang menilai buruk, ya, tidak bisa dipedulikan karena kita tahu yang menjamin rezeki itu Allah, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan tetangga kita, bukan masyarakat. Ya. Nah, maka hidup pun akan lapang, ya, kalau kita meyakini ini semua, ketiga hal ini. Ya, karena banyak orang yang takut, ya, contohnya di pekerjaan, ya, banyak yang kemudian takut resign dari pekerjaan, padahal pekerjaan yang dia sedang jalani dekat dengan kemaksiatan, ya, padahal pekerjaan yang sedang dia jalani membuat dia jauh dari Allah, karena dia tidak meyakini ini Allah sebagai penjamin rezeki. Nah, tadi saya bilang ketika saya ajak diskusi klien-klien saya tentang tiga hal ini, dan tentang Rabbunallah, ya, dan itu pasti atas izin Allah, ya, hidayah itu kan Allah yang menentukan, ya. Ketika klien saya kemudian bisa memahami itu juga hadiah dari Allah, hidayahnya Allah. Tapi ada juga yang ketika membahas ini juga tidak paham-paham. Nah, makanya kita tugasnya kan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya, saling mengingatkan. Tapi hidayah itu dari Allah. Next. Di surat Al-An'am ayat 17. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala
Next slide. Nah, berpikir positif dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang pandemi ini saya pernah nulis di Facebook saya ya tentang pandemi ya. Ternyata kalau kita analisa banyak hikmah besarnya ya Bu ya, banyak kebaikannya nggak Bu? Di pandemi ini. Iya, membuat kita jadi apa? Karena nggak ada yang disandari lagi. Kenapa Bu? Ancamannya kematian. Ya, ancaman pandeminya apa Bu? Yang bikin orang takut kematian kan? Sama apa juga? Kekurangan harta kan? Perekonomian jelek kan? Mungkin suaminya di PHK, mungkin suaminya harus berhenti kerja ya karena perusahaannya harus ada pengurangan kerja. Itu kan membuat kecemasan. Ya, tapi ketika kita meyakini ini ada di surat Al-Baqarah ayat 216 ini ya, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Mungkin ketika kita belum pandemi ya, kita nggak khusyuk sholatnya. Mungkin sebelum pandemi kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa rutin saum Senin Kamis atau nggak bisa rutin saum Daud. Ada kawan saya bilang ya Bu, alhamdulillah kemudian saya selama pandemi dulu tuh saya nggak pernah pikir bisa saum Daud. Sekarang alhamdulillah 2 tahun pandemi ini bisa saum Daud istiqomah, dan dia merasa sehat, lebih tenang karena efek psikologis puasa itu apa Bu? Mampu mengelola emosi Bu. Dan itu yang dibutuhkan manusia untuk sehat mental Bu. Kemampuan mengelola emosi negatif. Dan itu sudah Allah kasih fasilitasnya dengan apa? Berpuasa. Masya Allah. Next slide. Ya, ini dari hadis Bukhari, ada hikmah di balik ujian. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan suatu musibah. Ini ya pegangan kita ya. Nah, karena apa Bu? Dari ilmu parenting aja ya. Ibu tahu orang tua yang cerdas, ya ini antara dua ini coba Anda sebutkan yang mana yang orang tua yang cerdas. Ketika anak ya balita nih lagi belajar ya jalan, naik tangga. Ya, ketika naik tangga orang tua ya dia sayang sama anaknya. Jangan aja naik tangga nanti jatuh gitu ya. Sehingga anaknya ketika dia lagi mau naik tangga, lagi belajar naik tangga, excited ya mengeksplor hal baru dengan naik tangga, panik dia jatuh. Ketika jatuh orang tuanya duh dia teriak, karena orang tuanya teriak, panik, anaknya jadi nangis ya. Sama ada orang tua ya yang dia sudah ada ilmunya. Ini anak lagi belajar naik tangga, tinggal diawasi, ya, dituntun, dilihat. Ketika anak jatuh, ya, dia yakin jatuhnya tidak akan gimana karena dia mengawasi kan, jatuh seret, ya, dia diam dan bilang sama anaknya, sakit nak, sakit, ya, lain kali hati-hati ya. Dan ketika anak, ya, diberi kesempatan untuk merasakan bahwa cara yang dia lakukan itu merugikan dia, maka itu jadi pembelajaran buat dia. Ibu perhatikan nggak? Kalau anak dibegitukan ya, yang tadi penonton kedua, dia di next di latihan selanjutnya dia akan lebih hati-hati berjalan. Tapi kalau Anda jadi orang tua yang seperti orang tua pertama, dia nggak akan pernah berani naik tangga, selalu minta tolong ibunya, ditemenin. Yang susah siapa Bu? Orang tuanya. Ya, padahal ya ada fitrah anak ya. Nah, kalau saya bahas fitrah anak panjang lagi ya. Anak itu punya fitrah dan ini cuma dibahas di Islam. Ya, punya fitrah yang kalau kita paham ya kita bisa mengasuh anak dengan dengan lebih santai Bu. Nah, karena sudah tahu ilmunya. Ilmu kan membuat segalanya mudah. Baik, next slide. Di hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, jika Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan membencinya. Masya Allah ya. Kalau di peristiwa buruk ya, peristiwa yang kita anggap tidak baik ya, kalau ada mungkin saya termasuk yang sangat bersyukur karena saya punya masa lalu pahit ya Bu ya, tapi saya nggak usah bahas di sini ya, nanti curhat. Dan itu memotivasi saya belajar psikologi Bu, dan saya sangat bersyukur punya masa lalu pahit. Kenapa? Saya baru sadar hari ini ya, dan ini karena rahmat Allah saya diizinkan mengalami semua peristiwa di masa lalu saya yang pahit itu.
hari ini saya bisa ada di depan Anda semua menyampaikan ini dengan hati. Dan juga ketika saya praktek, semua klien saya yang datang ke Bu yang depresi itu, saya selalu melihat ada diri saya di situ. Ya. Dan itu baru saya menyadari, ya, Allah sangat menyayangi hambanya. Ya, karena ketika ujian-ujian itu, masalah-masalah itu membuat kita punya skillnya orang yang kualitas kepribadiannya bagus, Bu, apa? Sabar dan syukur. Orang yang ahli sabar dan ahli syukur. Ibu mau survive dalam kehidupan ini harus punya itu, Bu, dua itu, Bu. Dan itu ciri-ciri orang bertakwa, ya, salah satunya. Orang yang sabar, ahli sabar, bukan cuma sabar aja. Ahli sabar itu berarti orang yang level sabarnya ahli, ya. Dan orang yang ahli syukur. Nah, kalau kita sudah jadi orang yang sabar dan syukur, menjalani peristiwa sepahit apapun, tidak ada yang bikin kita depresi. Maka Allah ingin kita belajar mengasah kemampuan sabar dan syukur kita, karena Allah mencintai kita dengan apa? Dikasih ujian. Masya Allah. Selanjutnya, ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah, hikmah di balik ujian dan cobaan. Kalau bukan karena ujian dan cobaan, maka tidak akan terlihat keutamaan sabar, ridho, tawakal, jihad, kemuliaan, menjaga kehormatan diri, keberanian, keutamaan memaafkan dan lapang dada. Ya, ini tadi kita semua lagi kuatkan mindset, ya, berdasarkan Quran dan hadis. Karena Ibu tahu ada terapi psikologi namanya terapi kognitif, dan itu yang selalu saya pakai, dan sebetulnya itu yang paling unggul dari semua terapi. Terapi kognitif adalah terapi cara berpikir. Karena orang-orang yang mengalami masalah mental, masalah jiwa, mengalami gangguan psikologis, itu selalu ada dua hal yang salah di dalam dirinya. Yang pertama, distorsi kognitif, cara berpikir yang terdistorsi, yang salah. Yang kedua, irasional belief, keyakinan yang irasional, yang dia pelihara. Cara berpikir yang salah tentang kehidupan, tentang dirinya, tentang orang lain, tentang Allah, tentang Tuhan. Dan irasional belief, keyakinan yang irasional. Sehingga semua itu ketika dipelihara menyebabkan dia gangguan mental, punya kesehatan mental ya buruk. Ya, dari awalnya tadi, ayo kita rubah mindset supaya kita punya mindset yang kuat, ya, supaya ketika kita menghadapi peristiwa terberat apapun, ya, kita punya mindset yang sehat, sehingga ketika kita sedih, ketika kita mengalami situasi yang enggak menyenangkan, kita tidak depresi, tidak mengalami gangguan psikologis. Selanjutnya, nah ini katanya Rasulullah SAW, ya, di hadis riwayat Muslim, ini termasuk hadis favorit saya juga, alangkah mengagumkan kondisi seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Jika dia mendapatkan nikmat, bersyukur, dan itu adalah merupakan kebaikan baginya. Dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar, itu pun merupakan kebaikan baginya. Jadi syukur sama sabar itu yang membuat kita jadi santai, ya, Bu, menjalani kehidupan. Yang penting apa? Berlapang dada itu jadi lapang gitu loh, apapun yang terjadi selalu jadi bisa sabar, bisa syukur. Nah, selanjutnya, nah ini nih, syukur adalah sabar atas musibah berupa nikmat. Sabar adalah syukur atas nikmat berupa musibah. Setuju nggak, Bu? Syukur adalah sabar atas musibah berupa nikmat. Ya. Karena banyak orang ketika dikasih nikmat gak pada bersyukur, lupa sama Allah, ya kan? Nah, kalau bisa bersyukur ketika dapat nikmat, dia berarti sabar, ya, sabar dengan dikasih Allah musibahnya nikmat. Karena baik nikmat maupun bukan nikmat, itu semuanya ujian, ya, Bu, buat kita. Kita fujur atau kita takwa, ya, di surat Asy-Syams, ya, Bu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita milih apapun yang peristiwa dalam hidup kita, milih. Jadi fujur apa jadi takwa? Dikasih kebahagiaan, kesenangan, lapangan, ya, harta, bikin fujur enggak? Atau takwa? Yang takwa itu yang beruntung. Dikasih kesempitan, dikasih masalah, dikasih peristiwa enggak menyenangkan, pandemi ini, jadi fujur atau takwa? Itu kan? Kita selalu pinginnya berusaha apapun yang terjadi dalam hidup kita, sabar syukurlah yang akan membuat kita selalu memilih takwa. Selanjutnya, nah ini tadi sudah saya sampaikan. Manusia paling positif di bumi adalah manusia dengan iman dan takwa, ya.
Manusia paling beriman dan bertakwa, paling positif thinking. Selanjutnya, ya, ini bahasa Inggris ya, saya terjemahkan. Positive thinking itu, berpikir positif itu bukan tentang berharap hal terbaik yang bisa terjadi setiap waktu. Ya, positive thinking itu bukan tentang kita berharap setiap waktu tuh selalu aja kejadian yang baik. Tapi positive thinking itu adalah menerima apapun yang terjadi itu karena Allah mengizinkan itu terjadi. Ya, itu jadi moto kita baru ya Bu ya. Positive thinking, orang yang positive thinking itu adalah yang menerima apapun yang terjadi itu karena Allah mengizinkan itu terjadi. Next slide. Nah, puncak takwa adalah hal yang paling dicari manusia. Itu kalau ada penelitian, ternyata apa yang paling dicari manusia itu kenapa manusia berletih lelah, kerja gitu ya, capek-capek berkorban, itu apa yang dicari? Bapak, apa yang dicari? Bahagia, pasti jawabannya orang-orang bahagia Bu. Ya, cari bahagia tapi versi masing-masing kan. Maunya bahagia, oh ingin nanti keluargaku tenang, anakku bisa sekolah dengan baik, gitu kan. Orang tuaku bisa aku umrohkan, naik haji ya, dengan versi bahagia masing-masing. Tapi ternyata dari penelitian yang dilakukan, ya, saya nggak bisa bilang terbaru, soalnya udah 6 tahun yang lalu ya, ketika saya mendirikan Positive Class itu ternyata bukan bahagia yang paling diinginkan manusia, ada di atasnya lagi. Jadi di atas, di bahagia itu bukan puncak. Karena ada orang ketika sudah merasa bahagia, karena merasa meraih apa yang dia inginkan, masih belum puas. Apa Bu, ada yang tahu? Masya Allah. Ketenangan dan kedamaian Bu. Selain soal ketentraman, ketenangan. Slide berikutnya. Ketenangan, kedamaian, peacefulness. Dan ini Islam ya. Cuman Islam yang memberikan ini. Orang bertakwa tuh Bu, ya. Karena gini, kenapa sih bukan bahagia? Karena ada orang bahagia Bu, tapi tetap mental illness Bu, tetap punya penyakit mental. Ibu tahu contohnya? Saya kasih tahu contohnya. Klien saya datang seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu. Kemudian, saya kok aneh ya ibu saya. Kenapa Bu? Saya tanya. Kalau ditanya bahagia, saya bahagia banget dia. Suami saya setia, pekerjaannya bagus, tidak pernah melarang saya ini itu. Suami yang sangat mencintai istrinya lah gitu ya. Anak-anak juga semuanya sekolahnya bagus, saya nggak pernah kekurangan. Tapi kok saya nggak bahagia ya Bu? Tapi kok saya nggak puas? Dia nggak bilang nggak bahagia. Saya kalau ditanya bahagia, saya bahagia. Tapi kok saya masih ada yang ganjil di hati saya ya Bu? Dan kemudian tahu karena saya merasa begitu, saya cari Bu. Akhirnya saya selingkuh. Saya selingkuh karena saya bosan dengan hidup saya yang terlalu bahagia katanya. Ya. Jadi apa? Ternyata pas digali, ya, kenapa Bu? Ya saya sebetulnya pingin suami saya itu jadi seperti laki-laki pada umumnya. Kemudian apa? Saya pingin suami saya cemburu. Saya pingin suami saya melarang-larang saya. Suami saya nggak pernah melakukan itu. Jadi hidup saya itu monoton. Ini contoh Bu, kenapa manusia yang hidupnya ya monoton itu nggak bahagia, meskipun monotonnya itu baik terus gitu ya. Makanya ujian itu diperlukan manusia supaya kita tidak bosan dan supaya kita bertumbuh jadi manusia yang lebih berkualitas. Ada pembelajarannya ya Bu ya. Ada lagi bahagia yang nggak bikin tenang-tenang Bu. Semua bahagia ya yang bermaksiat kepada Allah. Orang yang narkoba kalau ditanya bahagia nggak Bu? Bahagia narkoba fly gitu ya. Orang yang selingkuh ditanya, saya punya klien Bu 10 tahun selingkuh nggak tahu suaminya. Dan dia bahagia. Dia bilang yang penting saya bahagia Bu dia. Soalnya saya juga kasihan sama suami saya nggak mau berpisah dari dia. Dia suami yang baik, ayah yang baik. Tapi saya cintanya butuh yang lain. Nah itu contoh bahagia itu ternyata bukan puncak ketenangan dan ketentraman. Ya, next slide. Apa itu ketenangan, ketentraman atau damai? Gitu ya.
Kalau bahasa Al-Quran kan tenang tentram ya. Ini damai adalah kondisi jiwa yang bebas dari. Maka ibu kalau tahu di internet yang paling banyak menghasilkan uang dari internet itu adalah produk-produk pornografi. Dan mereka merencanakan untuk mendapatkan pelanggan abadi. Dari penelitian ilmiah bahwa sebelum akhir balik ketika prefrontal cortex belum berfungsi, kasih pornografi. Maka sekarang anak SD sudah kena pornografi karena gadget. Itu sudah, ya sebelum ini berfungsi dikasihnya, karena nanti akan permanen di otak dia bahwa menghibur diri adalah pornografi. Ya, prefrontal cortex ini adalah self control. Allah karuniakan ini untuk supaya kita punya kemampuan mengontrol diri, memilih fujur atau takwa tadi. Kalau rusak, kita nggak punya self control, dominasi hawa nafsu, kayak binatang. Nah, orang yang rusak dari prefrontal cortexnya, next, ya berarti usia remaja ya, mulai usia remaja ke atas. Next slide. Mudah marah, melawan, berkata kasar, keji, impulsif, berbohong, mudi, karakternya jorok, malu tidak pada tempatnya, sulit berkonsentrasi, mudah menyalahkan orang lain, menutup diri secara emosional, prestasi akademik menurun, hilang empati, semaunya sendiri, mudah terbawa harus berjalan bebas. Nah, kalau zaman sekarang, ketika ada klien saya membawa anak remajanya dengan kasus seperti ini, itu setelah digali mayoritas sudah terpapar porno. Nah, saya next slide. Sayangnya saya nggak kasih rujukan penelitian ilmiahnya ini, tapi Al-Quran ternyata yang paling membuat prefrontal cortex itu menjadi gerakan sujud itu. Pernah baca nggak penelitiannya? Gerakan sujud yang orang Islam adalah gerakan paling sempurna untuk menyehatkan mengaktifkan prefrontal cortex karena begitu sempurnanya aliran darah ke mengaktifkan. Pernah baca Bu? Itu banyak ya, soal itu ya. Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, anak-anak yang dari kecil ya dibiasakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, menyukai membaca Al-Quran, apalagi menghafalkannya. Itu akan menjadi obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan prefrontal cortex yang rusak. Maka semua masalah psikologi ibu, saya 15 tahun alhamdulillah jadi psikolog. Saya bersaksi bahwa semua klien saya yang punya masalah psikologis paling cepat sembuh ketika diajak memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dan sudah banyak penelitiannya di psikologi Islam. Dan sudah banyak mahasiswa psikologi Islam yang mengambil jurusan psikologi Islam untuk bereksperimen tentang hubungannya Al-Quran sebagai obat jiwa. Jadi gimana caranya menyembuhkan dia kalau sudah anak saya begini begitu? Saya selalu punya prinsip kalau klien saya anak-anak atau remaja, klien saya sejati itu adalah orang tua yang dibenahi orang tuanya dulu. Ya, orang tuanya sudah menjadikan Quran sebagai obat baru. Dan itu semua pasti terdiri atas izin Allah. Cepat lambatnya sembuh itu pun atas izin Allah. Selanjutnya, nah, kita harus tahu bahwa semua yang ada di sekarang ini ya, bahayanya buat anak-anak kita adalah merusak prefrontal cortex supaya anak-anak kita tidak punya self control. Ya, orang yang punya self control itu apa yang dia inginkan maunya diambil aja. Ya, nggak mikir resikonya, pokoknya asal aku senang aku ambil, pokoknya aku bahagia aku ambil. Ya, itu orang kalau udah prefrontal cortexnya nggak berfungsi. Dan ya, yang paling besar adalah membuat kita jauh dari Al-Quran sehingga prefrontal cortexnya tidak kuat berfungsi. Jadi segala hal yang membuat kita
lebih dominan hawa nafsu, ya itu tanda-tanda prefrontal cortexnya lemah gitu ya Bu ya. Karena prefrontal cortex ini adalah tentang self control kita. Kalau dia bagus, self control kita bagus. Selanjutnya, ya ini saya mau jelaskan nanti ke arah bagaimana cara untuk afirmasi positif. Ibu pernah dengar afirmasi positif? Bapak Ibu pernah dengar ya? Tapi nanti ya, saya jelaskan dulu ini. Jadi ini pembentukan kepribadian ya. Jadi kalau ada orang punya kepribadian yang tidak sehat mental, kepribadian yang buruk, ya, itu tadi sudah saya jelaskan awalnya dari cara berpikir ya. Cara berpikir kita terbentuk dari cara mempersepsi peristiwa dalam kehidupan, mau dipersepsi negatif atau positif. Orang yang beriman, peristiwa dalam hidup selalu bisa dipersepsi positif, selalu ada hikmahnya gitu kan, selalu ada yang bisa disyukuri gitu kan, sehingga orang beriman itu mindsetnya positif. Nah, cara mempersepsi kita mau positif atau negatif itu terbentuk dari gen dan pola asuh dan keteladanan. Siapa yang mendidik, siapa yang mengasuh. Anda di sini sebagai pendidik. Ya. Nah, maka ada orang yang berpikirnya dominan negatif, bisa dilihat bahwa dia diasuh, dididik dalam lingkungan yang support sistemnya negatif. Dan itu bisa dirubah. Kalau ditanya bisa dirubah, bisa. Ini dirubah cara berpikirnya, dan itu repetition, terbentuk karena repetition, pengulangan. Ya kan, hal melakukan sesuatu diulang-ulang jadi kebiasaan. Yang sering didengar ketika anak suka dibilang bodoh, dia akan menganggap dirinya bodoh meskipun nggak bodoh. Ada anak jadi penakut karena dia selalu dibuat khawatir, ya. Tapi kalau pengasuhnya, pendidiknya adalah orang yang positif, selalu menyemangati, selalu memberikan motivasi, maka anak pun akan terbentuk cara berpikir yang positif karena repetition. Intinya pengulangan. Kekuatan berpikir itu positif juga dari pengulangan. Tadi kan saya bilang ke diri sendiri sering-sering, aku mau bahagia, aku bisa bahagia, aku sukses gitu ya, aku masa depanku cerah. Nah itu diulang-ulang diomongin. Nah ini namanya afirmasi positif. Next slide. Belum ya. Jadi kepribadian bisa dirubah. Kepribadian adalah hasil manusia memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup. Bagaimana cara berpikir manusia, cara memaknai peristiwa dalam hidup menentukan bagaimana bentuk kepribadiannya. Membentuk kepribadian bisa dilakukan dengan cara mereprogram cara berpikir. Next slide. Mereprogram dengan afirmasi positif. Ini namanya afirmasi positif. Berafirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Slide berikutnya. Afirmasi adalah pernyataan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri sendiri. Bisa kita sendiri atau dari orang lain ke kita, atau kita ke orang lain. Kalau kita mau menyemangati orang lain atau membantu orang lain mengubah mindset. Afirmasi dapat membantu kita mengatasi pikiran-pikiran negatif dan sabotase diri. Jadi orang yang sudah tersabotase diri dengan yang negatif, dia susah keluar karena dia diliputi oleh pikiran negatif dan perasaan negatif. Ini bisa mengatasi afirmasi positif. Kemudian afirmasi dapat memvisualisasikan dan mempercayai apa yang Anda nyatakan pada diri sendiri. Ya, jadi afirmasi positif ketika kita bilang saya punya masa depan cerah, saya orang sukses, itu sambil tervisualisasikan, ya, ngomongnya itu dengan penuh keyakinan. Kita kalau berdoa sama Allah disuruh yakin akan dikabulkan, begitu kan? Ada berdoa di dalam ada berdoa, kita ketika minta sama Allah harus yakin Allah kabulkan. Afirmasi ini, ya, kata-kata yang diucapkan, ya, yang positif itu harus dengan keyakinan sampai bisa divisualisasikan, Bu. Kita bisa melihat kalau kita sukses, kita merasa kita sukses, kita merasa kita bahagia, aku bahagia. Di berdoa sama Allah pun seperti itu, kan? Kita harus dengan keyakinan meminta sesuatu kepada Allah. Kemudian memprogram hal-hal positif
kita itu punya gudang memori aja ya. Pikiran bawah sadar itu gudang memori, Bu, Pak. Gudang memori di mana menyimpan otak kita tuh ada triliunan gigabyte kapasitasnya. Kalau komputer ada berapa giga? Handphone ini kalau kepala kita ini, otak kita triliunan. Dia merekam semua memori yang dilihat, yang didengar, yang disentuh, ya itu di gudang memori namanya pikiran bawah sadar. Dari sejak kita otak kita berfungsi merekam memori itu, ya semuanya tersimpan di situ. Nah, yang dominan ada di gudang memori kalau itu isinya luka, trauma, sakit hati, maka akan kemudian banyak cenderung memunculkan negatif perception, pikiran negatif, persepsi negatif. Tapi kalau yang sebaliknya maka akan positif. Makanya orang-orang yang isi gudang memorinya ya adalah banyak trauma, banyak luka, banyak kesedihan, bisa dibantu recovery dengan afirmasi positif. Saya kecepatan ya? Paham? Nanti kalau ada yang nggak paham tanya ya, pas tanya jawab ya. Oke, membuat beban positif dan beriman. Islam dan afirmasi positif. Wah, luar biasa. Saya suka merinding kalau bahas ini, Bu. Ya, Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa memprogram pikiran dengan hal-hal positif, afirmasi positif setiap saat. Repetition, itu sampai saking semangatnya ya. Baik, repetition, afirmasi positif, pengulangan yang membuat mindset kita positif. Di Islam kita diperintahkan banyak mengulang-ulang, ibadah kita diulang-ulang berapa kali sholatnya? 17 rakaat yang wajib dengan isi bacaan kata-kata yang sama diulang-ulang. Yang paling banyak diulang surat apa, Bu? Al-Fatihah. Isinya positif dari itu, Bu, Al-Fatihah. Zikir, disuruh Allah zikir berapa kali, Bu? Sebanyak-banyak. Jangan sampai kita ngelamun. Kalau lagi kosong zikir kan, itu repetition, nggak pengulangan, diulang sebanyak-banyaknya, kalimatnya positif nggak? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, ya. Kemudian beramal soleh, bersedekah, semua ya, baca Quran diulang-ulang, orang hafal Quran diulang-ulang. Ini sedang merepetition kebiasaan positif dalam rangka Allah memprogram mindset paling positif, mindset takwa. Ketika Allah kan jadi kita mengingat Allah ya, ingatlah Allah maka kamu akan beruntung. Ingatlah Allah maka hati menjadi tenang dan tentram. Jadi Bu, kalau kita menyadari Allah sedang memprogram mindset kita menjadi mindset orang paling sehat mental di dunia, di bumi, ya. Mindset menomorsatukan Allah. Paling banyak ingat Allah, karena kata Allah bilang yang mengingat Allah yang beruntung. Ya kan, kita kan mau beruntung kan, manusia itu kan oportunis sebetulnya ya. Maunya beruntung, makanya Allah tahu kita seperti itu, dikasih info ada surga, ada pahala ya. Karena targetnya manusia mau untung. Ya, kita untung yang sejati, untung yang Allah ridho akhirat. Mungkin adalah manusia dengan kepribadian paling positif di bumi. Ya, jadi kalau Anda mau sehat mental, sekarang nggak usah ke psikolog tentunya ya. Jadi psikolog untuk keluarga Anda ya. Bantu semua anggota keluarga Anda bermindset, cara berpikirnya orang beriman dan bertakwa. Ya, memahami tauhid tadi, cara kita beriman kepada Allah. Memahami bagaimana tentang Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal tentang hakikat kehidupan ini, apa sejatinya. Itu Al-Quran, hadis, obat, asyifa terbaik. Selanjutnya, ternyata berbuat baik adalah rahasia agar berbahagia. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Selanjutnya, sudah terakhir ya. Akhlak mulia adalah buah dari keimanan. Hadis riwayat Tirmizi, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Guru saya bilang, iman dan amal itu seperti bunga yang tidak bisa menutup harum. Karena orang kalau imannya benar, nggak bisa menutup kebaikan.
kebaikan akhlak. Tapi ada banyak orang mengaku beriman, tapi mulutnya menyakiti tetangganya. Kehadirannya ditakuti oleh orang di sekitarnya. Takut karena benci, bukan takut karena segan. Ada takut karena benci, ada takut karena menghormati, segan. Kalau sama Allah kita harus takut karena cinta sama Allah. Karena cinta sama takut itu sama ya. Kalau kita udah cinta, kita takut nyakitin, takut mengecewakan gitu ya, takut kehilangan. Jadi orang yang beriman, orang yang paling sempurna akhlaknya. Sebaliknya, ini nggak usah saya ini ada di ayat Al-Quran, saya gabungin aja. Intinya orang beriman itu ciri-cirinya akhlaknya baik. Orang bertakwa ya, cirinya akhlaknya baik. Selanjutnya, ini terakhir surat At-Talaq. Sudah tadi berapa kali ya ngomong favorit. Sebetulnya ya semua ayat Quran itu favorit ya. Ini termasuk yang saya selalu pegang ya. Wa may yattaqillaha, ada wa may yatawakkal. Tentang orang bertakwa, kata Allah janjinya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah yang pertama dibuka jalan keluar baginya. Yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah, next slide, ya, akan dicukupkan keperluannya. Yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah di ayat keempat, slide next slide, ya, akan dijadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Yang terakhir, ayat kelima surat At-Talaq, yang bertakwa kepada Allah sama Allah akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan akan dilipat gandakan pahala baginya. Ya, maka bermindset takwa dijanjikan Allah. Hal-hal ini yang ini dibutuhkan manusia ya dalam hidupnya, yang dicari, dibukakan jalan keluar, dimudahkan urusannya, dicukupkan keperluannya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dan dilipat gandakan pahala. Itu janji Allah di surat At-Talaq ayat 2-5. Next slide ya. Orang yang pandai bersyukur paling bahagia dunia, tadi sudah dibahas ya di surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kamu. Next slide. Ini moto hidup saya di bawah. Gak ada yang mustahil. Apapun kondisinya terjadi hari ini, pandemi, masa adaptasi baru, ya ada yang nggak mungkin kalau kita sama Allah, libatkan Allah. Selanjutnya, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusanmu. Semangat berkarya di masa adaptasi kebiasaan baru. Saya yakin guru-guru di Al-Islamiyah ketika dimotivasi ini, ya sudah punya bagaimana cara ide kreatif, inovatif ya untuk di masa adaptasi baru ini bisa mendidik anak didiknya dengan cemerlang dan mengantarkan anak didiknya semuanya menjadi orang-orang yang paling positif di bumi, ya orang paling sukses ya, yaitu yang bermindset takwa. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kekurangan, mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk sesi berikutnya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, terima kasih hidayahnya. Apalagi Allah bagi saya berbagi bisa membuka mindset saya yang baru. Terutama dari ada beberapa pakar dari panjenengannya. Jadi sejak nggak sadar saya nangis. Iya, ternyata memang kalau selama kita berpositif kepada Allah, berdoa kepada Allah, dari situasi ini tidak ada yang mustahil dengan ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa membuka kawasan kita semua untuk jadi pribadi yang baik. Untuk sesikannya jawab monggo Bapak Ibu Guru, monggo kita punya narasumber yang alhamdulillah sangat bisa memberikan sesuatu yang baru. Monggo mungkin dari Bapak Ibu Guru TK, SD atau mungkin Bapak Ibu Guru yang ingin berbagi sharing
mumpung kita punya narasumber yang berkompeten di dalam apalagi di bidang psikologi, mungkin ada yang bertanya atau mungkin sharing. Saya beri kesempatan, monggo. Iya. Terima kasih. Di sini saya juga ingin mohon maaf, perkenalkan nama saya Agustin Subarini dari TK Alisa. Begini, ya, saya merasakan bahwa saya adalah orang yang selalu merasakan kecemasan yang berlebihan. Sampai-sampai kalau saya itu melakukan sesuatu, saya tuh takut gagal, saya takut keliru, saya takut menyalahi atau berbuat salah kepada orang lain. Jadi kadang saya, aku saja yang seperti ini, biar saya tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, nanti bagaimana cara mengatasi kecemasan itu? Kalau dikembalikan lagi kepada Al-Quran, iya, saya percaya kalau Al-Quran adalah sebagai obat segala macam obat. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi anak yang kena bullying, kalau verbal ataupun fisik, seperti yang saat ini terjadi pada saya masukkan anak saya di pesantren. Awal dia bercerita kalau dia bullying verbal, tapi saya selalu memotivasi anak saya untuk bahwa Muhammad aja di apapun itu dia sangat diam saja. Maka saya seperti itu. Akhir-akhir ini dia bercerita kepada saya kalau sesama teman itu dilakukan kekerasan bullying fisik, maksudnya seperti itu. Kan saya di depan anak saya selalu mengingatkan tidak apa-apa, hidup di pesantren memang harus seperti itu, dan saya selalu menguatkan. Tapi beberapa hari walaupun saya sudah seperti itu dan selalu untuk berdoa untuk anak saya dengan berbagai cara, maksudnya tapi saya mengganggu pikiran saya sehingga saya sering tidak bisa tidur memikirkan anak saya. Bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Apa yang harus saya lakukan buat anak saya? Sedangkan saya ingin pendidikan yang terbaik untuk anak saya. Demikiannya. Langsung ya. Saya mau jawab yang kedua dulu ya, tentang bullying berAllah kepadanya. Jadi ini juga termasuk yang banyak saya tangani ya di pesantren-pesantren. Jadi untuk bully itu tidak cukup sudah tepat apa yang dilakukan ya, maksudnya memotivasi, menguatkan. Tapi itu tidak cukup ketika tidak ada sistem anti bully di dalam sistem pendidikan di situ. Ya. Jadi ini memang pihak sekolah harus tahu, ya, karena juga itu menjadi catatan juga bagi mereka, karena anak kita kalau di pesantren itu kan hidup di situ, bertemu terus sama pelaku bullyingnya, ya. Dan kalau kita motivasi memang dia akan termotivasi, tapi dia akan 24 jam bersama yang ada di tempat itu yang kita tidak ada, gitu ya. Berarti memang yang pertama itu harus mengkomunikasikan dulu sama pihak sekolah. Ini yang terjadi, gitu ya. Kemudian harus ada bagaimana cara mereka untuk mengatasi, karena harusnya di sekolah itu harus ada sistem anti bully. Dan ini yang banyak kejadian dan saya pelajar-pelajar yang dibully kemudian jadi nggak mau sekolah sama sekali karena sudah trauma. Nah, ini akan susah. Ya, meskipun sudah dimotivasi dan lain-lain, ini harus ada koordinasi sama pihak sekolah, karena anak kita kalau bukan yang pesantren pun misalnya dia pulang datang pagi pulang siang, itu pun kan separuh hidupnya di sekolah, gitu ya. Jadi memang harus melibatkan pihak sekolah. Bagaimana pihak sekolah menangani ada kondisi seperti ini? Karena banyak sekolah yang tidak ada sistem anti bullyingnya. Ketika ada kejadian bully ini terjadi, maka yang sebetulnya jadi korban harus merelakan diri keluar dari sekolah itu. Akhirnya seperti itu kan nggak adil. Jadi tidak adil, tidak ada keadilan. Jadi yang pertama memang ibu
sudah bagus memotivasi, tapi tidak cukup itu, harus ada koordinasi dengan pihak sekolah bagaimana supaya menangani ini. Karena sekolah itu juga tanggung jawab mendidik akhlak anak-anaknya kan, anak didiknya. Jangan sampai ada pelaku bully di situ yang dibiarkan, gitu ya. Jangan ada pelaku bully yang dibiarkan membuli. Ya, dan kita juga harus paham bullying itu bisa terjadi ketika korban bully menerima jadi korban. Ya, ini maksudnya begini. Ya, kalau pelaku bully, gitu ya, dia akan membuli anak-anak atau orang-orang yang menurut dia mau dibully. Ini mungkin kata-katanya agak gimana ya, tapi ya kenapa dia mau dibully? Karena dia tidak membela diri gitu. Dianggap lemah. Berarti ini perlu apa? Didikan ketangguhan mental juga dari rumah. Jangan jadi anak yang kemudian sama pelaku bully ini sasaran empuk. Nah, diajarkan membela diri karena pelaku bully itu ketika calon korban ya itu bisa stand up ya, ibaratnya dia gak lemah gitu ya, aku nggak bisa dibully, aku berani lapor sama guru, aku berani lapor sama orang dewasa, kamu membuli gak ada celah buat kamu bully. Misalnya dia dengan seperti itu, pelaku bully nggak berani membuli yang seperti itu ya. Itu secara psikologisnya begitu. Pelaku bully kenapa bisa jadi pembuli? Tapi karena fondasinya apa yang terbiasa dia lihat di rumah ya, tadi otoriter dan permisif itu bisa jadi bukan cuma diasuh otoriter, permisif itu juga bisa jadi pembuli. Jadi tadi kan saya bilang pola asuh yang merusak anak ada dua, otoriter dan permisif. Nah ini harus koordinasi ke sekolah, ya nggak bisa kalau sekolahnya angkat tangan seperti banyak kejadian sama klien saya. Mohon saya nggak mau nyebutin nama pesantren, ini pesantren bagus. Angkat tangan nggak mau, kenapa? Karena yang pelaku bullyingnya itu orang yang dianggap tinggi status pendidikannya dalam masyarakat. Dan saya sedih sekali itu, lihatnya banyak akhirnya homeschooling keluar dari pesantren itu. Ya, ini mumpung ini saya yakin di sekolah riset ini harus juga ada kebijakan tentang itu. Karena ini masalah sekarang di hubungan sosial anak-anak sekarang di sekolah yang terjadi itu pembulian. Karena pelaku bully itu bisa-bisanya ibu ada sekolah bagus yang gurunya nggak tahu bahwa pelaku bully itu pelaku bully. Malah gurunya bilang anak ini pintar kok. Sudah jelas-jelas itu korbannya ya saya tangani ya, dan akhirnya terungkap nama pelakunya dan siapa ini. Sekolahnya malah menganggap si pelaku bullynya anak unggulan. Nah ini kan bahaya, akhirnya yang ngalah orang tuanya. Saya juga bisa berbuat apa-apa sama sekolahnya ya. Saya cuma memberi advice, laporan psikologi mau dijalankan ya udah. Makanya ini sekali lagi untuk pembulian di sekolah sangat penting memang juga sistem sekolah. Yang mudah-mudahan ibu nanti bisa disambut baik ya sama pihak sekolah untuk keluhan yang anak ibu alami, gitu ya. Harus ada pendidikan akhlak di sekolah untuk para murid supaya tidak terjadi pembulian, ya. Mengajarkan jangan jadi pelaku bully dan mengajarkan kalau jadi korban bully bagaimana, gitu. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi ibu menyampaikan tentang kecemasan. Tadi kan sebetulnya sudah saya sampaikan. Jadi saya yakin ibu ketika saya jabarkan mungkin merefleksikan dalam diri sendiri bagaimana bisa terbentuk kecemasan. Ya, tadi ibu sampaikan juga ya di terlabel ya di keluarga gitu ya, diasuh dan di ya Bu. Jadi ketika kita merasa di dalam diri kita ada sesuatu yang harus diperbaiki. Yang pertama kali memang kita harus memahami dulu kenapa kita begitu. Ya, saya tanya ibu apa dengan penjelasan saya sudah mengerti alurnya sampai dengan mengalami kecemasan itu dari penjelasan tadi. Kenapa bisa terjadi kecemasan itu? Takut penilaian manusia dan lain-lain. Tapi itu bukan pertanyaan ya, pernyataan ya. Oh pernyataan, jadi gak usah saya jawab ya. Jadi cuma sharing aja. Jadi mudah-mudahan setelah mendapatkan penjelasan saya, ibu bisa saya selalu bilang sama saya,
Jangan sampai tergantung sama psikolognya, tapi Anda bisa menerapi diri sendiri, menerapi secara mandiri. Ketika sudah paham bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Semoga kayak gitu ya, Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, monggo. Ya, ya. Bapak Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaini Humayro dari Guru SD Besar Isyad. Ustazah, ini tadi kan sudah dijelaskan kalau manusia yang paling positif adalah yang mempunyai iman dan takwa. Nah, ini pertanyaan saya, seringkali iman saya itu naik turun. Jadi begitu iman saya turun, itu langsung kayak hubungan sama Allah maupun hubungan sama manusia itu kayak juga ikut tidak karu-karuan. Misalkan sedang capek-capeknya gitu, nanti aja lah sholatnya. Atau misalkan sedang capek-capeknya anak, tidak bisa kita mengontrol emosi sama anak gitu misalkan. Nah, seringkali saya itu merasa, aduh, imanku kok tipis banget ya gitu. Itu gimana ya biar iman kita ini tidak turun banget gitu, untuk selalu bisa berusaha menstabilkan gitu. Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu masalah kita semua ya, Jadi gini Bu, dengan kita mengetahui keterbatasan kita, kelemahan kita, ya kan Ibu, kita kan jadi tahu ya bahwa iman kita itu nggak ada yang main terus ya, ada manusia tuh ada naik turun. Itu membuat kita apa Bu? Tahu kelemahan kita, tahu keterbatasan kita, membuat kita apa? Semakin butuh Allah. Ya, sehingga apa Bu? Yang kita akan kemudian fokuskan, minta sama Allah supaya ketika iman kita supaya dalam kondisi iman kita itu kita tidak yang anjlok jatuh sampai jauh dari Allah. Kan ada zikir yang diajarkan Rasulullah ya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu ya, ya Allah, ajarkanlah aku kemampuan untuk mengingatmu, gitu ya. Dan bersyukur kepada Allah, syukur wa husni ibadatik, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Itu yang kita minta. Karena kalau kita harus meyakini ya, tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan kalau tidak ditolong Allah. Kita nggak mungkin bisa punya iman yang bagus kalau Allah nggak nolong. Maka kita sangat butuh Allah dari Allah as-somad, sandaran kita total ya kalau sama Allah. Karena kita takut nih, kalau pas iman kita turun, kita jadinya melakukan hal-hal yang buruk atau turunnya turun banget sehingga kita khawatir. Kekhawatiran itu kita syukuri ya Bu ya. Allah masih kasih itu rasa khawatir. Ya, kita harus bersyukur, khawatir jauh dari Allah. Sehingga itu membuat kita tidak jemu-jemu dan itu membuat kita serius minta sama Allah pertolongan. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa tadi mengingatmu. Tolong aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur padamu. Tolong aku ya Allah untuk menjalankan ibadah dengan kualitas yang baik, dengan sebaik-baiknya. Ya, kita harus pegang, ya, kita nggak bisa melakukan kalau tanpa Allah. Maka kita disuruh Allah melakukan apa-apa sebelumnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan kita bahwa nggak mungkin kita bisa melakukan suatu kalau Allah mengizinkan. Nggak mungkin kita dapat kebaikan atau meraih kebaikan kalau Allah nggak mengizinkan. Itu ya Bu, jangan khawatir, jangan cemas. Ada Allah. Maka jadikan doa nafas Ibu zikrullah. Ya. Jadikan detak jantung Ibu zikrullah. Jadikan hari-hari Ibu semuanya zikrullah. Mungkin ada pertanyaan lain atau sharing dari Bapak Ibu yang lain. Monggo. Kalau tidak ada, saya kebetulan saya bisa sharing. Kalau tadi dengan
kan ada bahwa Allah itu adalah maha pengatur, Allah itu maha penjamin, itu sedikit sering. Nah saya yang pertama itu awal dia mau kuliah, ini aku mau masuk di Brawijaya lewat Darussalam SNBTN. Dia yakin bahwa aku seolah aku bisa. Ketika hasil pengumumannya itu, ya alhamdulillah tidak diterima. Tetapi dia sangat menangis, nangis. Kalau orang itu ngejut sampai ngejut. Ini aku takut, kenapa? Aku takut karena aku nggak bisa membantu kamu. Aku tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Sebenarnya kalau bagi saya, apa yang menurut kamu memang sudah dijalankan. Seharian ini nangis, aku nggak bisa masuk Universitas Brawijaya. Berarti aku ini kurang mampu. Akhirnya saya hanya bilang ini, Kak, mungkin ini sudah garisnya Allah. Mungkin Allah punya rahasia yang lain. Dan saya mengasih jalur diri di UN. Dia milih, aku dapat milih ilmu kesehatan dan pendidikan bahasa Jerman. Sebenarnya secara teori dia bahasa Jerman dia tidak bisa. Kemudian coba cari yang lain di umum. Kamu sukanya apa? Aku suka bahasa Inggris. Ketika pengumuman itu awal di UN keterima pendidikan bahasa Jerman. Dia bahagia, tapi di tengah perjalanan ketika saya setrika dia bilang ini aku mau bicara apa? Tapi arahnya saya sudah tahu. Mungkin dia akan membicarakan undang-undangnya dia. Kami sekeluarga alhamdulillah bisa masuk pendidikan bahasa Jerman. Karena keluarganya juga ada yang di Jerman. Aku mau bicara apa? Intinya bahwa aku boleh nggak kalau tidak diundang? Karena aku tidak bisa bahasa Jerman. Kedua, kalau nanti aku di tengah jalan perjalanan kuliah, aku tidak nyaman. Aku takut mengecewakan ini. Akhirnya saya bilang, kamu senang yang mana? Di UMM bahasa Inggris. Ya sudah, Bismillah saya bilang. Mungkin memang Allah punya rencana lain terhadap kakak saya. Kamu enjoy menjalani itu, seolah ada. Nah, kemudian ini dia tanya, bisa nggak nanti dia yang kuliahnya? Ini tadi sesuai dengan Allah yang mengatur tadi. Allah mau memberi sini. Saya yakinkan anak saya selama di hati dan pikiran kita itu ada Allah. Insya Allah nanti hati dan Umi bisa mengeluarkan kamu. Karena maaf, kita memang kami berusaha. Tapi saya meyakinkan kamu pasti bisa. Saya hanya kata-kata motivasi yang saya berikan itu hanya, Kak, ini rahasianya Allah yang kita tidak tahu. Mungkin ada hikmah di balik semua ini. Jadi yang saya ingin tanyakan, motivasi apa yang harus saya sampaikan nanti ke anak saya, karena kebetulan dia adalah seorang perempuan yang tidak dibaca, dan itu tadi banyak sekali kecemasan saya sebagai orang tua karena mempunyai anak yang sudah beranjak dewasa, seperti yang tadi bilang kalau di kontak tadi itu jiwa berontaknya dia ada. Bagaimana saya mengatasi kecemasan saya sebagai seorang ibu? Ini masih di UMM, kuliahnya masih online. Tapi yang kemudian kecemasan ketika sudah mulai PTN. Bagaimana mengatasi kecemasan saya sebagai seorang ibu ketika dia harus bisa memilih dan memilah teman ketika kuliah itu. Mungkin itu saja. Bagaimana mengatasi kecemasan sudah dari surat Al-Baqarah 28 hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dan tertenang. Kembalikan semua ke Allah. Sudah sangat bagus sekali tadi yang ibu lakukan, dan saya lihat bagus didikan ibu buahnya adalah membuat anak-anak ibu sangat meyakini kesuksesannya itu adalah hasil dari ketaatannya sama ibu, baktinya ya di rumah dan ya kalau belum menikah ya anak perempuan sama orang tuanya, dan ibu itu nomor satu, dan ibu berhasil mendidik anak ibu untuk mengutamakan apa yang ibu hidup.
Ya kan sebagai orang tua, kalau kita belum nikah perempuan kan ridho Allah, ya. Kemudian kemudian orang tua gitu kan. Sangat bagus. Tapi kalau ditanya bagaimana mengatasi kecemasan yang seperti itu wajar ya. Namanya orang tua pasti ada kecemasan itu kan ya. Kenapa Allah kasih kecemasan supaya tumbuh dalam diri kita kebutuhan kepadamu. Ketika ibu merasa cemas, ibu jadi butuh Allah. Ibu merasa cemas, ibu jadi ingat sama Allah supaya ibu selalu menjaga hubungan itu sama Allah. Itu saja. Jadi jawabannya ketika cemas datang, ya syukuri ibu dianugerahi Allah cemas supaya ibu bergantung sama Allah. Karena yang bisa menghilangkan kecemasan ibu, yang akan nanti bisa menerima doa-doa dan harapan ibu, ya, itu hanya Allah SWT. Oh, saudara itu tadi ada surprise. Mungkin dengan mau mengajukan tadi pertanyaan kepada Bapak Ibu guru berkaitan tadi dengan materi yang dengan sampaikan. Alhamdulillah memberi rezeki lewat Khadijah ada surprise. Jangan dilihat tulisannya bagian ya, tapi niat beliau untuk memotivasi kita. Monggo, silakan. Ini tadi untuk peserta bapak-bapak 2, ya benar ya. Peserta ibu 3 ya. Kebalik. Oh, bapak-bapaknya 3, ibu-ibunya yang 2. Ya, berarti ini bapak-bapaknya di depan ini aja atau sama belakang? Yang belakang itu 2. Berarti 3 ya. Saya kasih pertanyaan gitu ya. Mungkin ada yang bisa mengucapkan kalimat afirmasi positif bapak-bapak gitu, mungkin terkait anak boleh, terkait pasangan boleh, terkait dirinya boleh, masa depan kita. Setelah tadi sudah saya sampaikan, mungkin 3 bapak ini deh langsung aja ya mengucapkan kalimat afirmasi positif. Ya, afirmasi positif itu kalau di agama itu doa sama dengan doa ya. Kalau kita berafirmasi positif ditujukan ke Allah. Ini saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh nanti ibu bisa, bapak-bapak bisa versinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah psikolog yang menjadi jalan kebaikan buat banyak orang. Saya adalah istri yang solihah untuk suami saya. Saya adalah ibu yang solihah untuk anak-anak ibu saya, anak-anak cucu saya. Suami saya adalah ahlul Quran selama-lamanya. Nah, contohnya gitu, ya bisa ya dari siapa nih? Kan 3 orang nih, berarti siapa nih? Bagaimana saya bisa ini? Mungkin angkat tangan ya. Kamu coba. Nah, jadi kata-katanya positif saya. Di sini atau di Mau di mana aja boleh. Mau di Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, saat ini saya Mustafa menjadi salah satu pendidik atau fasilitator olahraga yang menjadi jalan kebaikan bagi anak-anak didik saya, dan juga menjadi salah satu pendidik yang berintegritas, kemudian solid dan saling membaikkan satu sama lain, dan juga selalu bernafaskan zikir dan Al-Quran, baik diri saya sendiri, keluarga saya, teman-teman saya, dan lingkungan saya yang selalu saya interaksi setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam. Amin. Masya Allah, Bapak. Amin. Kira kajiannya Langsung dikasih kajiannya atau bagaimana? monggo, saya bisa berikan. Terima kasih. Monggo, mungkin Sudah diri sama. bapak-bapak yang di luar mungkin coba mumpung ada kesempatan. Iya. Ibu-ibunya mungkin. Oh, enggak mau biasa ya terus ya. Kalau aku pasti positif, saya mungkin juga bukan karena berprestasi, insyaallah. Bu, kalau bapak-bapak nggak bisa dialihkan ke ibu nggak apa-apa.
Sebaiknya Bapak. Oh, sebaiknya Bapak. Oh, enggak. Pak Sanus, Pak Dina, Pak Obe, atau Pak Muhammad, atau Pak Usen sendiri. Pak Usen? Ya? Monggo. Ada? Monggo Pak Duhan. Monggo Pak Duhan. Ayo. Yang ingin berjalan kepada kita semua, Pak. Afirmasi positif tentang diri sendiri, anak, keluarga. Afirmasi positif, kata-kata positif, kalimat positif. Yang kita yakini itu bisa jadi mindset kita ke depannya, ya, untuk membuat mindset kita positif. Tidak harus sudah terjadi, bahkan yang belum terjadi dan kita men-setting itu supaya ada di hidup kita. Itu afirmasi dengan kata-kata kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Hidup itu anugerah, jadi mari kita jalani dan kita syukuri. Maksudnya bisa dicontohkan gitu. Satu kalimat aja. Oh, enggak harus satu kalimat aja nggak apa-apa. Saya adalah dimulai dengan saya adalah Saya adalah guru, salah satu guru di sini yang mengajar ya Al-Quran, ya bahasa Arab. Harapannya saya ingin menjadi guru yang profesional. Coba saya bantu ya. Saya Ahmad Duha adalah guru yang profesional. Itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Ahmad Duha. Saya adalah guru yang profesional, berintegritas. Apa lagi? Yang saya harapkan menjadi suri tauladan yang baik. Nah, ditambahkan. Saya adalah Ahmad Duha, Guru yang profesional, berintegritas, dan tadi apa? menjadi Tauladan tauladan yang baik bagi anak didik kami. Terima kasih Bu. Monggo masih ada satu berprestasi lagi untuk bapak-bapak. Pak Hussein, monggo. Pak Hussein mana? Pak Hussein, monggo. Yang jawab ini jadi kaki. Anak saya adalah istri saya adalah Masih singgah. Sini aja. saya adalah Buka masker. berdiri dong. Semua tadi depan. Saya Hussein Amin sebagai anak dan juga saudara tertua dari adik saya berharap saya bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua saya, meringankan beban mereka, dan juga mempermudah langkahnya dalam berbuat kebaikan. Sebagai kakak saya berharap dapat menjaga adik saya dari hal yang buruk, dan juga sebagai pribadi saya berharap dengan berkumpul dengan orang baik
dan mengikuti orang-orang baik melakukan kebaikan, saya dapat mendampingi berbuat kebaikan di dunia, mereka juga mendampingi nantinya di akhirat. Baik, mungkin bisa saya evaluasi afirmasi positif sebaiknya kata-katanya masa kini. Jadi berharapnya dihilangin. Bisa mungkin nggak apa-apa satu kalimat aja tanpa ada kata-kata berharap, akan, ingin. Jadi seolah-olah sudah terjadi. Nah itu afirmasi. Saya adalah, saya bisa, saya harus. Saya adalah seorang pemuda yang Maka insya Allah juga nggak apa-apa. Saya insya Allah. Tapi jangan berharap ingin akan coba biar lebih tepat lagi. Nanti akan terasa bedanya kalau saya berharap sama saya seolah-olah sudah jadi diri kita. Saya anak yang berbakti kepada orang tua saya. Saya adalah contoh yang layak bagi adik-adik saya. Orang yang mendampingi orang baik dan menjadi pendamping tidak hanya di dunia juga di akhirat. Masya Allah. Kerasa nggak? Kerasa ya, Pak ya? Itu kayak terinstal di otak kita ketika ngomongnya kayak tadi. Beda kalau saya ingin, saya berharap. Tadi juga saya belum menyampaikan sebetulnya ada cara-cara afirmasi positif itu yang tadi saya sampaikan. Tapi memang afirmasi positif dikatakan sepertinya hari ini itu sudah jadi kita. Jadi kata-kata ingin, akan, berharap, kalau, jika itu tidak ada. Barakallah ya. Kalau masih ada uang khusus ibu-ibu sudah ada. Monggo. Sebenarnya bisa Sekarang sudah 3 ya. tinggal 2 untuk ibu. Oh, dua. Iya. Sebetulnya kalau bagus karena kita intinya latihan afirmasi ya. Saya ingin yang Ahmad itu afirmasi ya. Boleh tentang Ahmadnya, tentang pasangannya ya diafirmasikan. Meskipun hari ini ya, itu belum terjadi. Itu doa kita. Yang mau kita mindsetin di mindset kita. Monggo. Boleh. Berarti ibu berdua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sri Mulyani. Saya jadi anak yang solehah buat ayah dan ibu saya. Saya jadi ibu yang solehah untuk anak-anak saya. Dan saya jadi guru yang solehah untuk anak didik saya. Insyaallah. Barakallah. Jadi ini Bu ya, afirmasi ini untuk kita ya. Ketika kita down, itu coba lakukan afirmasi. Kalau ini kan kita latihan kan di kelas kan, ya, jadi jangan kemudian semuanya ada pikiran, itu kan kayaknya sombong kemudian itu kan ini untuk kita, ini latihan. Ketika kita berpikiran negatif, ketika kita down tentang diri kita, hidup kita, ya tentang orang-orang anak kita, suami kita, itu diafirmasiin. Ya kayak tadi ini saya sampaikan. Bayangkan ketika ibu lagi sedih, terus ibu sampaikan apa yang ibu inginkan terjadi dalam hidup ibu. Wah, rasanya gimana Bu? Ya, ada getaran gitu ya, terinstal di memori kita. Meskipun orang lain bilang kita buruk, kita gagal, kita nggak akan jadi orang baik, ya tidak. Saya bilang sama diri saya bisa sukses, saya orang yang sukses, saya orang yang dekat sama Allah. Gitu ya. Ketika ada orang bilang kamu ini orang yang jauh dari Allah, saya dekat sama Allah. Ini buat kita sendiri, gitu ya. Supaya kita menguatkan diri kita dan berharap ini Allah kan mau mendengar ya, ditujukan kepada gitu. Ya jadi bukan kemudian nanti kayak ini kan sombong, bukan, itu buat kita. Kalau di sini kan karena kita kelas kita lakukan ya, jadi barakallah dulu ya hadiahnya ada sedikit jadi tadi nggak dipoto ya. Pilihan ibu yang lain monggo. Kok nggak jadi Bu? Nggak ada monggo. Ya, monggo.
atau kepala sekolah yang adil buat guru-guru saya. Saya adalah kepala sekolah yang senantiasa memotivasi, terutama memotivasi diri dan memotivasi guru-guru dan staf yang ada di sekolah. Tegas ya itu ya, kalau afirmatif yakin, tegas. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Dah. Baik. Jadi semakin yakin ya, sampai tervisualisasikan dan merasa ya, ketika saya orang hebat, saya ahlul Quran, gitu, saya penghafal Quran, merasa bahwa sama Allah sudah diizinkan di Allah. Itu yang kuat. Ini menterapi diri sendiri. Ya. Nanti kalau itu lagi down karena omongan orang, karena penilaian manusia, di situasi yang sulit, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, dilakukan aplikasi. Ya, kepada anak, kepada suami, ajarkan juga, sampaikan juga kepada sahabat, kawan, anak didik, ajarkan. Ya, baik. Oke, mungkin itu artinya saya dapat tarik kesimpulan dari pemaparan penjenengan bahwa kita harus bisa membawa aura positif dimanapun kita berada, karena ketika dari awal berangkat kita sudah bismillahirrahmanirrahim, kita membawa aura positif, insya Allah yang di sekeliling kita juga akan terbawa. Kemudian yang kedua, tidak takut dan tidak segan untuk selalu berbagi, karena dengan berbagi kebahagiaan itu akan terasa lebih indah. Kebahagiaan berbagi tidak hanya berupa materi, tetapi insya dengan banyak hal. Senyum pun itu katanya mahal, senyum itu mahal, tetapi kadang sulit dilakukan saja. Jadi marilah kita semuanya menjadi pribadi yang seperti tadi afirmasi, pribadi yang selalu positif, pribadi yang selalu optimis, bisa menjadi yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain, yang bisa menebar kebahagiaan untuk orang lain. Terima kasih saudara atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, nanti momen-momen tertentu ketika kita emosinya lagi down, kita mungkin kalau kita bisa pakai juga lagi, bisa memotivasi kami semua untuk membangun lembaga ini untuk lebih maju ke depannya. Mudah-mudahan dengan selalu kembali sehat, Bapak Ibu pengurus juga sehat selalu, semoga bisa membimbing kami anak-anaknya di sini untuk membangun arisan jauh lebih baik lagi. Untuk itu terima kasih, saya kembalikan ke Mas Seremoni, Pak Adi, monggo. Terima kasih untuk ucapan bila ucapan berhadiah. Terima kasih untuk sampaikan. Semoga Allah membalas kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustazah Dian Asmadi dan juga Ibu Sri Mulyani. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ibu Mariatul Kiptiah SPD. Kepada Ibu Mariatul Kiptiah SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan diri bertafakur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله ya Rahman ya Rahim. Dengan memohon ridho dan inayahmu, kami panjatkan syukur kehadiratmu pada milad al-irsyad yang ke-107 yang diisi dengan motivasi kelas semangat berkarya di masa adaptasi kebiasaan baru. Berikanlah keberkahan dan kemanfaatan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang dekat denganmu. Karuniakanlah kedapatan kami kesyahatan, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah, Ya Hafidh, Ya Majid, Engkau Maha Memelihara, Maha Mulia. Satukan dan kuatkan kami dalam persaudaraan yang tulus ikhlas. Pelihara kami dalam kesetiaan, hiasi akhlak kami dengan keteladanan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma waj'alna min ibadiyas syakur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal du'ana bisirril Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah. Saya selaku membawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara terdapat kesalahan baik berlaku maupun tutur kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sesi foto dan juga nanti ramah tamah di PKA Insyaallah. Monggo.